Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena sudah hadir di acara peluncuran produk baru dari Aturin sekaligus konferensi pers yang dilakukan secara virtual pada hari ini Rabu 9 Februari di tahun 2022. Perkenalkan, saya Reza Permadi, co-founder dan CEO dari Aturin. Sekaligus saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Bapak Rekraf, Bapak Muhammad Nel Elhimam, kemudian Bapak Dani Januar Ismawan selaku Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah dari Bakti Kominfo, kemudian saya kira juga para tamu undangan dari Yayasan Konservasi Indonesia, Family Spotlight, kemudian dari Kemkominfo juga, lalu rekan-rekan dari Universitas Brawijaya yang saya kira juga hadir, kemudian dari beberapa Civitas Akademika dari kampus-kampus Prodi Pariwisata, saya kira ada STP Bandung, Poltek Bali, dan teman-teman Aturin juga selamat siang menjelang sore, dan yang pasti rekan-rekan media yang sudah turut hadir pada acara hari ini. Dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan peluncuran produk baru dari Aturin sekaligus konferensi pers yang dilakukan secara virtual. Nah, hari ini saya akan memandu kegiatan dan saya ingin membacakan beberapa hal terkait tentang rundown atau kegiatan kita pada sore hari ini aja. Jadi yang pertama, nanti akan ada sambutan dari Pak Deputi, Pak Nil. Saya kira apakah Bapak sudah bergabung? Selamat sore, Pak Nil. Kemudian akan dilanjutkan sambutan oleh Pak Dani dari Direktur Bakti Kominfo. Selamat sore, Pak Dani. Saya ingin menyapa dulu. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi demo dan presentasi dari Bena Rivo, selaku CEO dari Aturin. Saya kira Rivo sudah bergabung. Selamat sore, Mas Rivo. Oke, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh tanya jawab dengan teman-teman media, sekaligus juga dengan rekan-rekan yang sudah turut hadir undangan pada sore hari ini. Jadi silakan nanti akan ada sesi tanya jawab. Dan kemudian nanti kita juga akan ada kuis interaktif. Jadi akan ada 2 kuis yang akan kami berikan. Kuis yang pertama, mungkin bisa dibantu. Kuis yang pertama adalah judulnya adalah share keseruanmu. Jadi bagikan pengalaman kalian mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Jadi caranya gampang nih, jadi nggak terlalu sulit ya. Cara ikutannya, yang pertama bagikan keseruanmu saat ikut acara ini melalui Instagram Story. Jadi teman-teman yang punya akun Instagram, silakan untuk istilahnya Insta Story atau record kegiatan yang teman-teman ikut sore hari ini. Kemudian kamu bebas berkreasi, sekreatif mungkin, sekeren mungkin, berupa foto atau video acara disertai caption yang menarik dan bentuk kreativitas lainnya. Kamu bisa membuat Instagram Story sebanyak mungkin, tidak ada batasan jumlah. Dan jangan lupa tag akun Aturin, yaitu di @aturin.official. Kemudian kuis ini, Instagram Story-nya ditunggu maksimal Rabu 9 Februari tengah malam nanti. Jadi siapapun yang ikutan acara ini, silakan untuk mengikuti kegiatan kuisnya. Kemudian pemenang akan ada 1 orang pemenang, yakni peserta yang Insta Story-nya paling kreatif. Kemudian pengumuman pemenang akan diberikan melalui Instagram Story Aturin pada hari Kamis 10 Februari tahun 2022, yaitu esok hari. Nanti dari tim Aturin akan menghubungi pemenang dan paket hadiah akan dikirim ke alamat pemenang dan biaya pengiriman ditanggung oleh Aturin. Dan kemudian keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Jadi itu informasi untuk kuisnya. Silakan bagi teman-teman untuk bisa mengikuti kuisnya. Nah, mengapa Aturin melakukan kegiatan atau meluncurkan produk pada hari ini? Karena kami juga memanfaatkan momen ya, di mana ada pandemi gelombang ketiga yang kita sebut dengan varian Omicron. Kemudian kami melihat kelihatannya industri pariwisata mungkin sudah baik-baik saja, tapi ada ancaman tersebut. Nah, maka dari itu, dari Aturin, kami mencoba berinovasi dengan beberapa produk-produk baru. Nah, akan ada 3 hal yang akan dijelaskan oleh Mas Benarivo nantinya. Yang pertama adalah produk kami tentang itinerary creator. Jadi semua orang sekarang bisa menjadi kreator dan semua orang bisa membagikan rencana perjalanannya kepada khalayak ramai melalui aplikasi dan platform Aturin. Kemudian yang kedua ada marketplace, di mana Aturin 2 tahun belakangan ini kita bekerja sama dengan Kemenparekraf,
dengan Bakti Kominfo, juga dengan Kominfo, untuk melatih teman-teman pelaku wisata yang ada di tiap daerah, khususnya di desa wisata, dan kemudian menghasilkan produk. Nah, produknya nanti akan dijual di aplikasi Aturin juga dengan mitra-mitra Aturin lainnya. Yang ketiga, kita juga akan launching mobile apps, yaitu sekarang aplikasi Aturin sudah bisa diunduh atau di-download di Google Play, juga di App Store. Jadi itu apa namanya kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini, dan langsung saja kita ke acara yang pertama. Tapi sebelum itu, sebelum saya lupa, kita mau berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Berikutnya saya akan langsung saja untuk menyambut acara Pak Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Bapak Muhammad Nil El Himam yang saya kira sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat sore Pak Nil. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Reza, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nil atas waktunya. Jadi kami meminta izin nih ke Pak Nil untuk menyambut kegiatan sekaligus mungkin membuka kegiatan pada sore hari. Silakan Pak Nil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dhani Januarismawan, Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Hanifah Makarim, Direktur Akses Pembiayaan, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Baparekraf, kemudian juga Bapak Andri Santoso, General Manager Corporate Social Responsibility dari Telkomsel. Dan tentunya yang saya sangat banggakan, para co-founders Aturin, ada Mas Benarifo Triadi Putra, Mas Reza Permadi, dan Mas Mukdir Zauri. Kemudian mitra kerja Aturin, Himpunan Prawisata Indonesia, para pengelola desa wisata, Yayasan Konservasi Indonesia, Family Spotlight, Kumpul, Universitas Barwijaya, dan juga Kasa Kreatif, serta yang saya cintai rekan-rekan media sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya hari ini maka acara Aturin 2.0 untuk launching dan demo apps dapat terlaksana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 Omikron sekarang ini yang sedang mewabah kembali. Walaupun kegiatan hari ini masih harus dilaksanakan secara daring, tidak berarti mengurangi antusiasme para peserta dan juga kebahagiaan dari teman-teman Aturin tentunya. Teman-teman sekalian, sebanyak 64 juta pelaku usaha menjadikan sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja sebanyak 99% lebih, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 96% lebih, serta pembentuk produk domestik bruto, serta sebagai sumber ekspor non-migas sebanyak 15,6%. Ini tidak terkecuali juga untuk sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Khusus untuk industri kreatif yang banyak tumbuh dari UMKM diproyeksikan telah memberikan kontribusi PDB Indonesia sebanyak lebih dari 1.100 triliun sepanjang tahun 2020 atau sebesar 2020 maaf. Menjadikan Indonesia berada di peringkat ketiga sebagai negara dengan pemberi kontribusi PDB aircraft tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Upaya untuk pengembangan pariwisata yaitu dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi tourism, dan salah satu contoh negara yang telah menggunakan aplikasi ini adalah salah satunya Portugal dan juga banyak diikuti negara-negara Eropa lainnya. Di Indonesia telah ada inovasi teknologi berupa wisata virtual sebagai solusi mendukung pelaku wisata pariwisata terutama di saat seperti sekarang ini, di mana kita belum banyak dapat berkunjung ke tempat aslinya secara fisik. Namun demikian, dengan adanya virtual tourism ini memungkinkan untuk seseorang atau wisatawan untuk mempreview tempat-tempat yang akan dikunjungi, untuk meningkatkan minat juga daerah-daerah destinasi wisata yang akan dikunjungi pada saatnya nanti ketika perjalanan sudah dibuka kembali. Tentunya ini sangat berguna dan dapat merekam juga destinasi wisata kepada wisatawan baik domestik maupun mancanegara secara virtual.
Parekraf akan turun jasa dampingan wisata virtual secara daring kepada para pelaku pariwisata di seluruh pelosok Indonesia. Dan kegiatan ini ternyata mendapat sambutan atau respon yang sangat positif karena telah memberikan manfaat serta dampak positif kepada pelaku pariwisata agar dapat bertahan di kala pandemi dan dapat tetap melaksanakan kegiatannya. Saya aturkan selamat dan sukses untuk Aturin. Kita sangat berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat memberikan banyak manfaat, tidak saja bagi para wisatawan untuk mendapatkan kemudahan yang dalam membantu pencarian informasi maupun perencanaan wisata secara mudah dan menyenangkan, namun juga kepada para pelaku pariwisata dalam meningkatkan kualitas dan inovasi produk-produk mereka. Semoga Aturin dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan edukasi wisata, baik dari sisi wisatawannya maupun dari para pelaku pariwisata dimanapun berada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Maju terus teman-teman Aturin, teman-teman karya anak bangsa, dan tentunya kita kaya karya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nil, Pak Deputi atas waktunya dan sambutannya. Terima kasih juga karena Kemenparekraf juga selalu mendukung kegiatan-kegiatan Aturin. Bahkan kemarin Aturin di tahun lalu kita sebagai top 3 dari acara backup ya, Baparekraf for Startup, dan sampai sekarang kita masih konsisten untuk memberdayakan dan kerjasama dengan teman-teman pegiat wisata di tiap daerah maupun di desa wisata. Terima kasih Pak Nil atas waktunya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Dani Januari Ismawan, Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kominfo. Selamat sore Pak Dani. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat sore. Selamat sore Mas Reza. Baik Pak Dani, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi kami meminta Pak Dani untuk menyambut kegiatan kami Pak. Ya, kita melakukan peluncuran produk baru, kemudian juga sekaligus launching aplikasi mobile, sekaligus ini ada konferensi pers yang kita lakukan secara virtual. Jadi untuk Pak Dani, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Reza, yang saya hormati Pak Muhammad Nil, Bapak Ibu dari Kementerian Pariwisata, dan tentunya teman-teman dari Aturin ya, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin menyampaikan ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa saat ini pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo, berkomitmen untuk mendukung transformasi digital. Nah, khususnya yang telah kami lakukan, dalam hal ini Bakti Kementerian Kominfo, adalah mengakselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, nah, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, terluar, tertinggal. Nah, saat ini kami telah membangun lebih dari 2.000 BTS 4G dan juga 15.000 lebih akses internet di titik-titik layanan publik. Nah, setelah infrastruktur hadir, tentunya yang perlu kita lakukan bersama adalah bagaimana memastikan agar infrastruktur ini bermanfaat, khususnya bagi kehidupan masyarakat. Dan salah satu sektor yang menurut kami sangat potensial adalah sektor pariwisata. Dan disinilah kami juga telah melakukan kolaborasi ya, sudah mungkin lebih dari 3 tahun dengan Aturin. Bagaimana dengan pendekatan digital, sektor pariwisata ini bisa mendapatkan manfaat juga. Nah, ada hal yang menarik yang saya pikir mungkin tidak seluruh masyarakat memahami ya, bahwa di wilayah 3T itu juga ternyata banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang mungkin selama ini belum terekspos, belum terpublikasi. Nah, dengan fitur UGC ya, User Generated Content, nah ini akan semakin memudahkan interaksi baik itu dari pelaku pariwisata maupun pihak-pihak lain
Karena siapapun masyarakat umum sekalipun bisa melakukan berkontribusi ya, memposting konten, memposting apakah di situ ada lokasi-lokasi yang memiliki potensial luar biasa dan lain sebagainya. Nah, bahkan keunikan dari pariwisata ini hanya dengan sinyal saja sebetulnya ini sudah bisa potensi untuk dijual. Bahkan meskipun infrastruktur fisiknya di sana belum memadai ya, belum ada jalan, belum ada apa. Nah, memang di pariwisata ini spektrumnya juga sangat luas. Nah, mungkin kita sekarang ini kalau lihat tren saat ini adalah adventure tourism dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat dari fitur UGC ini ke depan akan sangat bermanfaat khususnya untuk mengembangkan potensi-potensi pariwisata di wilayah terpencil, terluar, tertinggal. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat pada Aturin atas inovasinya, dan tentunya kami dari Bakti Kominfo akan selalu mendukung upaya-upaya inovasi dari anak-anak muda Indonesia untuk memajukan khususnya di sektor pariwisata. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dhani beserta jajaran. Saya kira juga ada Ibu Ari juga ikut turut hadir. Terima kasih. Saya jadi teringat pertama kali Aturin dengan Bakti Kominfo ke Natuna untuk program lewat program Daya Maya, dan kita di sana benar-benar melatih literasi digital untuk teman-teman yang ada di Natuna. Dan menariknya ternyata di sana belum ada pemandu wisata yang tersertifikasi. Jadi dengan kerjasama kemarin, akhirnya di Natuna sekarang sudah punya 10 pemandu wisata tersertifikasi. Jadi terima kasih juga untuk Bakti Kominfo dan Kementerian Kominfo karena sudah mendukung kegiatan Aturin selama beberapa tahun belakangan. Terima kasih Pak Dhani atas waktunya. Sebelum kita mendengar Mas Rivo akan memaparkan tentang produk baru dari Aturin. Nah, kita mau foto bersama dulu nih, mumpung masih ada Pak Neil, masih ada Pak Dhani, karena kami yakin Bapak pasti akan punya agenda lain, jadi mohon izin kami akan mengambil foto bersama terlebih dahulu. Jadi untuk rekan-rekan semua, tamu undangan yang ikut di Zoom meeting sore hari ini, silakan jika berkenan untuk menyalakan videonya, karena akan kami ambil gambarnya, kemudian nanti akan kita posting. Saya akan hitung sampai 3. Oke, baik. 1, 2, 3. Karena ada 118 orang, jadi 4 kali ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Tadi yang pertama sudah, yang kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat, terakhir. 1, 2, 3. Mohon maaf, ternyata ada 5 slide, jadi 1 kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan untuk diambil dokumentasinya. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Pak Neil, kemudian dari Pak Dhani. Nah, sekarang kita langsung saja mau mendengar seperti apa sih produk barunya dari Aturin. Jadi silakan Mas Benarivo Triadiputra selaku co-founder dan CEO dari Aturin untuk menyampaikan dan memperkenalkan produk baru yang akan diluncurkan pada hari ini. Silakan, Rivo. Oke, siap. Thank you, Mas Reza. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya. Saya Rivo dari Aturin, seperti tadi sudah diperkenalkan sebelumnya. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Neil L. Himam, selaku Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf, Baparekraf. Kemudian tadi juga ada Bapak Dhani Ismawan, selaku Direktur Layanan Masyarakat dan Pemerintah Bakti Kominfo, yang telah memberikan sambutan tadi. Ada juga rekan-rekan dari Bakti Kominfo, ada Mbak Ali, ada Mbak Mita. Selamat sore juga semuanya. Lalu yang pasti mitra kerjanya Aturin selama ini dari seluruh Indonesia, yaitu ada Himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI, lalu juga para pengelola desa-desa wisata, Yayasan Konservasi Indonesia, Family Spotlight, Kumpul, kampus-kampus, dan juga Rasa Kreatif.
Lalu juga yang pasti rekan-rekan media, serta yang nggak terlupakan yaitu adalah keluarga Atuin dan juga sobat-sobat Atuin yang sudah berada di Zoom meeting ini pada sore hari ini. Jadi sebelumnya terima kasih semuanya sudah hadir pada acara launching. Atuin tidak berhenti berinovasi pada wisata virtual maupun media 360 untuk mempromosikan destinasi wisata ketika pandemi ini, tapi karena hingga saat ini kami melihat wisatawan masih banyak melakukan proses perencanaan secara manual tanpa bantuan sistem. Banyak juga yang belum mengetahui sama sekali tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh masyarakat lokal, karena belum banyak masyarakat lokal yang memiliki produk atau jasa yang sudah dipasarkan secara digital. Karena itu di awal tahun ini, pada hari ini kami membagikan kabar bahagia untuk merilis 3 fitur atau produk digital kami ya, yang siap digunakan untuk mempermudah dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh wisatawan maupun pelaku pariwisata dimanapun mereka berada, dengan mengusung tema total atau tourism goes digital. Nah, izinkan saya untuk presentasikan satu persatu. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu marketplace. Saya akan masuk ke yang pertama. Saya izin share screen terlebih dahulu. Saya akan masuk ke dalam website Atuin langsung. Jadi di sini saya mau membawa teman-teman semua menceritakan mengenai fitur pertama, yaitu marketplace. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semuanya itu membuka website Atuin di atuin.com, itu nanti akan ada menu di bagian atas, di bagian navigasi atas ini ada namanya marketplace. Nah, ini bisa dibuka aja langsung. Nah, jadi marketplace ini merupakan tempat di mana produk pariwisata itu dapat diperjualbelikan oleh seluruh pelaku pariwisata Indonesia. Jadi produk pariwisata yang terdiri dari misalkan paket-paket wisata, local experience, itu tersedia dan dapat ditemukan dengan mudah oleh wisatawan di sini. Jadi hal ini juga membantu pelaku pariwisata supaya bisa bangkit kembali dan memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk dapat akses kepada produk dan layanan pariwisata asli lokal yang dapat ditemui secara digital. Nah, mayoritas saat ini isinya adalah produk dari desa-desa wisata. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini ada desa wisata Candirejo, desa wisata Karangrejo, ada desa wisata Ramang-Ramang di Sulawesi Selatan. Jadi di sini kita bisa menemukan paket wisata dan juga local experience yang diberikan oleh pemandu-pemandu wisata ataupun pengelola desa-desa wisata dimanapun berada. Nah, saat ini memang kami banyak fokusnya di desa-desa wisata karena memang sebelumnya kami banyak melakukan pelatihan kepada desa-desa wisata dan ini adalah bentuk follow up, yaitu onboarding produk yang mereka sudah miliki, yang sudah kita kurasi dan kita bisa publish atau jual belikan dia secara digital di online di platform Atuin ini. Nah, jadi sebetulnya dalam sini nanti teman-teman bisa masuk, bisa buka saja, misalnya saya buka yang ini, buka satu experience. Nanti di sini ada informasi detailnya, ini deskripsinya seperti apa, lalu kemudian itinerary-nya apa aja, detailnya seperti apa. Kita dengan membeli aktivitas ini akan mencoba apa saja, lalu apa aja yang disediakan, include exclude-nya sudah diinputkan di sini juga oleh pelaku-pelaku pariwisata lokalnya. Ini foto-fotonya, foto-foto aktivitas, dan ini ada jadwalnya. Jadi nanti di sini semua wisatawan bisa memilih jadwal mana yang mereka mau booking sesuai dengan availability-nya tuh yang adanya tuh apa aja di sini. Jadi misalnya saya coba booking di sini, saya coba booking lewat di sini. Ini ada cek ketersediaan untuk versi lebih detailnya lagi. Ini ada isinya, ini ada beberapa data-data jadwal yang nanti bisa kita pilih. Nah, ini misalnya saya pilih untuk tanggal 12 Februari di minggu ini. Saya bisa tambah di sini, tambah 1, lalu tinggal klik pesan, lalu kemudian kita akan memasukkan data-data pribadi kita untuk booking. Misalnya saya masukkan data ini, nama, nomor telepon, dan juga email. Kemudian nanti kita pilih metode pembayarannya, dan kemudian klik check out. Jadi semudah itu, tinggal pilih produknya, kita masukkan data, kita pilih jadwal, kita masukkan data, kita pilih metode pembayaran, dan kita klik check out. Tinggal kita setelah itu melakukan pembayarannya. Ini menggunakan virtual account ke Mandiri dan ini ada tutorialnya langkah-langkah seperti apa. Itu untuk marketplace, di mana kita mempermudah proses pelaku pariwisata untuk menjual produk-produknya secara digital. Dan nanti itu akan masuk ke dalam halaman profile. Apa yang sudah kita booking akan masuk ke halaman profile, masuk di menu pesanan saya. Nah, ini merupakan tadi yang saya booking barusan, tinggal saya diminta untuk menyelesaikan pembayaran. Setelah itu, nanti dari pihak pelaku pariwisata, mereka akan mendapatkan notif kalau misalkan sudah
sudah ada customer yang melakukan payment seperti itu. Nah, kemudian untuk pelaku pariwisatanya, nantinya teman-teman itu bisa masuk melalui website ini, yaitu di partner.atoin.com. Kalau yang tadi saya coba dari sisi wisatawan ya. Nah, kalau ini adalah dari sisi pelaku pariwisatanya. Jadi nanti pelaku-pelaku pariwisata bisa melakukan registrasi akun di dalam sini. Nah, ketika nantinya sudah registrasi akun, nanti tinggal melengkapi beberapa data seperti email, nomor handphone, kemudian sama beberapa data-data pribadi, nanti akan bisa masuk ke dalam halaman dashboard-nya Atoin. Itu yang ada seperti ini tampilannya. Jadi nanti akan bisa memposting produk-produk yang dijual tuh apa aja. Ini contohnya beberapa produk yang sudah dijual, yang sudah diposting di dalam website. Jadi itu yang akan nanti bisa dicoba sama teman-teman pelaku pariwisata dimanapun berada. Itu pertama, tentang marketplace. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang fitur itinerary creator. Nah, ini merupakan fitur yang saat ini kami unggulkan, sangat kami unggulkan yang kedua. Jadi ini maksudnya adalah di mana saat ini kita sangat-sangat memungkinkan wisatawan ataupun siapapun teman-teman yang ada di Zoom ini untuk membuat sendiri rencana perjalanan sesuai dengan keinginan kita, bisa dibilang rencana perjalanan ala kita lah. Nah, itu bisa dibuat sendiri sesuai dengan keinginan berdasarkan database objek-objek wisata yang sudah ada di sistem kita. Cuman sebelum saya masuk ke itinerary creator-nya, saya mau masuk dulu ke halaman ini. Jadi ini merupakan kekayaan data yang kami miliki ya. Kekayaan data yang kami miliki, ada data-data rencana perjalanan. Ini merupakan rencana-rencana perjalanan yang sudah dibuat oleh pengguna-pengguna di Atoin. Jadi di sini saling membagikan rencana perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan lainnya untuk membantu proses mencari rekomendasi ataupun referensi. Kemudian di sini juga kita ada ratusan destinasi yang sudah kami kumpulkan data-datanya. Lalu di situ kami juga ada attraction. Ini sudah hampir 2.000 data objek wisata yang nanti bisa dinikmati oleh teman-teman wisatawan dimanapun berada. Misalkan mau kemana, nanti bisa cek di sini objek wisata sudah tersedia atau belum. Kalau misalkan sudah, nanti di sini akan detail isinya, mulai dari data deskripsi, fasilitas, tiket masuk, kemudian bagaimana cara menuju ke sana, dan sudah lengkap. Kemudian juga kami juga menghubungkan wisatawan kalau ada yang membutuhkan jasa kepemanduan. Nah, ini juga kami menghubungkan dengan pemandu 34 provinsi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ada di Zoom ini mau ke destinasi mana, bisa dicek di sini pemandu wisata ada atau tidak, kemudian bisa lakukan kontak kalau misalkan membutuhkan jasa kepemanduan di lapangan. Nah, itu dia. Nah, saya lanjut ke dalam fitur tadi ya, untuk membuat rencana perjalanan. Nah, jadi untuk memulainya, teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu. Saya menyarankan untuk membuat akun terlebih dahulu, walaupun kalau misalkan belum membuat akun, tetap bisa. Tapi akan lebih smooth experience-nya kalau misalkan teman-teman membuat akun terlebih dahulu. Ketika sudah membuat akun, teman-teman bisa klik tombol planner yang ada di paling atas. Nah, ini ada menu planner, bisa diklik. Kemudian kita misalnya pilih ini ada 2 tombol. Tombol yang kuning yang bawah adalah rekomendasi kalau misalnya teman-teman ingin meminta sebuah rekomendasi. Misalnya belum tahu mau kemana dan butuh rekomendasi, butuh referensi, bisa klik yang ini. Tapi kalau misalkan seperti saya, misalnya contoh, saya sudah tahu mau kemana, atau bahkan saya sudah pernah ke suatu lokasi dan saya mau membuat rencana perjalanannya untuk dibagikan kepada semua wisatawan yang ada di sini. Saya bisa klik yang ungu, yang buat Bali ini. Saya coba klik. Misalnya contohnya tadi ya, kebetulan tadi Mas Reza sempat ngomong juga mengenai Natuna. Saya coba buat di Natuna. Kemudian Natuna ini kebetulan juga salah satu wilayah 3T yang tadi juga sempat di-mention oleh Pak Dani. Kita coba masuk ke Natuna. Kemudian kita akan masuk ke dalam halaman ini. Inilah fitur itinerary creator yang tadi disebut-sebut. Jadi dalam halaman ini, kita semua, teman-teman dihadapkan pada halaman kosong. Nanti teman-teman akan bisa menambahkan objek wisata sesuai dengan keinginan teman-teman. Berdasarkan data-data objek wisata yang sudah tersedia di sistem kita. Nah, misalnya saya mau membuat judulnya terlebih dahulu, misalnya Explore Natuna, tinggal diubah di sini saja dengan mudah. Kemudian saya mau menambahkan objek wisata, misalnya saya bisa klik tombol yang ini, bisa juga klik tombol yang ini untuk menambahkan objek wisata. Misalnya saya mau menambah objek wisata yaitu ini sebetulnya bisa tinggal dikebawahin aja ya, bisa dilihat, bisa di scroll objek-objek wisatanya apa saja. Tapi kalau misalkan mau langsung dilakukan pencarian di sini juga bisa. Misalnya saya mau menambahkan objek wisata ini,
Lalu kemudian saya mau menambahkan lagi, kalau misalkan teman-teman sudah tahu bisa tinggal dimasukkan saja ya kata kuncinya. Lalu setelah itu saya mau menambahkan yang terakhir, misalkan saya hanya buat untuk 1 hari saja rencana perjalanannya. Ini sekaligus untuk mempromosikan ya rencana perjalanan di Natuna itu seperti apa supaya teman-teman tahu. Nah, jadi ini sudah terisi. Ini sudah terisi objek pertama, objek kedua, objek ketiga, dan di sini juga sudah terintegrasi dengan Google Maps ya. Jadi objek A menuju objek B di tengah-tengahnya sudah ada jarak tempuhnya 5,2 kilo selama 13 menit. Ini sudah real time dari Google Maps langsung. Jadi sudah membantu proses perencanaan teman-teman nih. Jadi nggak usah lagi untuk bolak-balik aplikasi, ngebuka buka Google Maps buat cek data. Di sini sudah terintegrasi semuanya. Lalu misalnya saya mau mengubah jam di sini lebih lama lagi. Misalnya saya mau di sini dari jam 8 sampai jam 11 misalnya. Kemudian ini bisa diubah jamnya, ubah jam ada di sini, tombol jam. Tinggal diubah jamnya menjadi jam 11, kemudian klik simpan. Lalu kalau misalkan ingin dihapus, nanti bisa klik tombol silang ini untuk menghapus objek wisata. Kalau ingin menghapus hari, bisa diklik tombol yang tong sampah yang di atas ini. Lalu ini adalah tombol untuk mengubah aktivitas objek wisata yang ada di sini. Bisa tinggal diklik, nanti akan memindahkan objek wisata yang ini dengan objek wisata yang lain. Nah, misalnya saya sudah mengubah jamnya, saya misalkan mau mengubah jam yang ini lagi, menjadi lebih lama lagi. Oke, ini udah cukup. Misalnya saya mau menambahkan notes. Jadi di sini ada fitur namanya notes. Notes itu kami menyebutnya adalah catatan perjalanan. Jadi di sini ada note. Nah, di note ini bisa sangat-sangat membantu teman-teman wisatawan dimanapun berada ketika nantinya wisatawan itu membuka rencana perjalanan ini. Jadi misalnya saya sudah menyiapkan sebelumnya notes-nya, mau saya simpan terlebih dahulu di dalam kotaknya. Jadi di sini saya menyiapkan notes-nya ada untuk 3 objek wisata. Saya bisa kopas terlebih dahulu notes yang udah saya siapkan. Lalu saya masukkan ke Baik. Sepertinya Mas Rivo ada kendala. Jadi sambil menunggu Mas Rivo kembali hadir. Jadi tadi sudah melihat beberapa hal, Bapak dan Ibu semua, rekan-rekan tamu undangan. Jadi bagaimana kami coba mengemas supaya ada inovasi baru di bidang pariwisata. Dan untuk sebagai itinerary creator sebenarnya ini sekaligus menjadi stimulan untuk teman-teman pelaku wisata ataupun pemandu wisata yang berada di lokasi masing-masing daya tarik wisata untuk coba mempromosikan melalui membuat itinerary perjalanan yang kemudian nanti bisa disebarluaskan. Lalu bukan hanya itu, kalau tadi Bapak dan Ibu lihat, teman-teman semuanya lihat, setelah membuat itinerary perjalanan, teman-teman user juga akan mendapatkan poin, yang nantinya poinnya bisa ditukarkan dengan hadiah ataupun menjadi sumber pendapatan untuk teman-teman yang menjadi kontributor atau sebagai kreator itinerary-nya dari Aturin. Jadi seperti itu salah satu produk itinerary creator yang sebenarnya sudah dirancang sejak 2019 lalu, namun baru bisa direalisasikan atau diperkenalkan saat ini pada hari ini. Nah, selain itu juga kita ada marketplace. Sepertinya tadi marketplace juga sudah disinggung sedikit
marketplace, bagaimana menjual atau memperkenalkan produk wisata, mulai dari paket wisata, kemudian homestay, juga oleh-oleh yang ada di tiap tempat wisata. Nah, kami melakukan pelatihan dengan teman-teman pelaku wisata ataupun yang ada di desa wisata, dan itu didukung oleh Kemenparekraf, Kominfo, juga dengan Kominfo. Jadi itulah bagaimana cara kami untuk berkontribusi, kemudian bagaimana cara kami juga untuk mengajak kerja bareng dengan teman-teman pelaku wisata yang ada di desa wisata pada khususnya. Saya kira Rivo sudah terhubung lagi, silakan. Sudah, mohon maaf tadi koneksinya glitch sedikit. Oke, mohon maaf tadi gangguan ya. Saya lanjut sedikit langsung finalisasi. Jadi setelah nantinya teman-teman sudah membuat rencana perjalanan, di sini ada beberapa data, ada beberapa inputan lagi. Di sini ada yaitu namanya cover foto. Jadi di cover foto ini nanti sebetulnya direkomendasikan teman-teman untuk mengupload karena nanti akan ditampilkan gambarnya itu sesuai dengan foto yang teman-teman upload. Nah, misalnya saya masukkan foto seperti ini ya. Saya masukkan fotonya terlebih dahulu di sistem. Lalu saya menambahkan juga untuk thumbnail. Ini kalau foto cover sama thumbnail harus diupload 2 kali. Soalnya ukurannya beda. Jadi harus diupload foto cover dan juga upload thumbnail. Setelah sudah, ini ada 2 tombol, yaitu draft dan publish. Kalau misalkan teman-teman sudah yakin rencana perjalanannya siap dibagikan dalam artian akan ditonton, akan bisa dibuka sama semua wisatawan yang ada di Aturin, itu bisa klik publish. Tapi kalau misalkan belum yakin, belum pede, masih ingin diubah-ubah lagi, bisa klik draft. Nah, misalkan saya sudah yakin nih, saya mau membuat ini jadi publish, saya tinggal klik aja. Nah, ini lalu akan masuk ke dalam halaman ini. Nah, ini adalah beberapa tadi data-data yang sudah masuk ya. Nah, ini tadi tentang objek-objek wisatanya, di sini ada catatannya, dan kemudian kalau misalkan kita masuk ke halaman profile, itu nanti kita akan bisa melihat seperti yang tadi sudah sempat disinggung sama Mas Reza ya. Jadi di sini ada beberapa objek-objek wisata yang sudah dimiliki, dan di sini ada poin. Jadi poin ini sudah didapatkan ketika nanti teman-teman membuat rencana perjalanan. Jadi semakin banyak membuat rencana perjalanan akan mendapatkan poin, tapi ada satu tapi memang nggak bisa seenaknya karena dari sistem kita sudah ada kayak semacam algoritmanya juga untuk mendeteksi apakah ini main-main ataukah ini ada data-data yang tidak valid ya. Itu nanti kita sudah bisa mendeteksi. Jadi poinnya ini akan betul-betul sesuai dengan kontribusi yang teman-teman lakukan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman membuat rencana perjalanan itu akan dapat poin. Lalu tadi juga ada notes. Notes itu merupakan poin plus juga yang kami siapkan. Jadi kalau misalkan notes yang itu diisi akan lebih banyak poin yang didapatkan. Lalu nanti kalau misalkan rencana perjalanannya sudah dilihat oleh lebih dari 1.000 orang, nanti teman-teman juga akan mendapatkan poin lebih. Jadi kalau seperti saya saat ini sudah punya 18 rencana perjalanan, poinnya sudah punya 96 jumlahnya. Itu untuk rencana perjalanan atau itinerary creator ya. Jadi itinerary ini sudah disimpan ya di dalam cloud, jadi dapat diakses dengan mudah oleh siapapun dan kapanpun, tinggal dibagikan linknya saja. Jadi platform ini nanti bisa jadi media sosial ya untuk wisatawan sebagai tempat untuk berbagi referensi dan juga rekomendasi jalan-jalannya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kan ada 2 ya, ada marketplace dan juga rencana perjalanan atau itinerary creator. Kemudian yang ketiga adalah mobile apps. Kalau mobile apps, saya nggak akan mendemokan, saya akan meminta teman-teman untuk langsung mengecek sendiri di Android dan juga di iOS. Itu nanti teman-teman bisa langsung ketikkan saja Aturin di Play Store ataupun di App Store atau di App Store tinggal diketikkan saja Aturin itu sudah ada. Jadi mulai akhir bulan Januari kemarin kami sudah merilis dan produk digital ini dibuat supaya wisatawan bisa mendapatkan kemudahan melalui fitur-fitur yang dapat membantu pencarian informasi dan perencanaan wisata yang lebih mudah dan menyenangkan lagi dari sebelumnya. Jadi itu mengenai produk-produk yang nantinya akan bisa mulai dinikmati oleh teman-teman mulai hari ini. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan, saya demokan. Semoga inovasi ini yang dilakukan dapat membantu memenuhi kebutuhan ya, semua kebutuhan, baik dari sisi wisatawan maupun pelaku pariwisata dimanapun berada. Dari saya mungkin segitu saja. Saya kembalikan ke Mas Reza dan juga setelah ini kita akan ada menampilkan video total ataupun video tourism goes digital ya,
yang merupakan video resmi launching kita pada saat ini. Sekian dari saya. Saya bisa kembalikan lagi ke operator ataupun ke MC Mas Reza. Thank you semuanya. Hai, kenalin, ini Ririn, seorang traveler sejati. Traveling tuh segala-galanya buat Ririn. Katanya, setiap 1 tahun paling enggak harus traveling 2 kali. Padahal tahun ini udah 3 kali. Tapi kelihatannya masih belum cukup juga nih. Loh, kok nge-like foto sendiri sih, Rin? Kebiasaan deh. Dalam situasi apapun dan dimanapun, Ririn selalu nyempetin buat googling informasi di destinasi impiannya. Mau kemana lagi, Rin? Oh, ternyata mau ke Malang lagi nih. Masih belum bosen ya, Rin? Ririn selalu baca catatan perjalanan dan ulasan dari traveler lain di berbagai tempat. Lihat foto-foto traveler di sana juga jadi hal yang wajib. Tapi Ririn sadar, ternyata cukup banyak waktu yang habis terpakai karena banyaknya berganti platform untuk mencari informasi. Kok jadi ke aplikasi ini, Rin? Nah, akhirnya ketemu juga nih sama aplikasi yang paling tepat buat kebutuhan Ririn. Sekarang Ririn gak bingung lagi untuk cari dan ngumpulin informasi wisata. Karena di Aturin udah tersedia informasi lengkap mengenai ribuan objek wisata di Indonesia. Ririn bisa mencontek itinerary punya traveler lain yang dibuat di Aturin. Ada ratusan referensi dan rekomendasi itinerary dari berbagai macam tipe traveler. Kalau Ririn mau buat itinerary-nya sendiri, tinggal pakai fitur custom itinerary. Drag and drop dengan mudahnya dari database objek wisata yang tersedia. Ririn juga bisa menemukan pemandu wisata tersertifikasi yang bisa menemaninya ketika di destinasi wisatanya nanti. Semua jadi mudah kan? Di Aturin, lagi ada campaign Total Bareng Aturin, yang artinya tourism go digital bareng Aturin. Bareng Aturin, Ririn bisa total untuk memesan paket wisata. Tentunya semua dijual langsung oleh pemandu wisata lokal maupun desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Produk pariwisata lokal sudah mulai terdigitalisasi loh. Selain di website, Ririn juga bisa menginstal aplikasi Aturin yang sudah ada di Play Store dan App Store. Hanya dalam satu genggaman, Ririn sudah bisa menikmati semua fitur tadi. Traveling jadi terasa lebih mudah dan menyenangkan. Ririn senang banget dengan pengalaman barunya bareng Aturin. Karena cuma dengan satu platform aja, Ririn udah bisa memenuhi semua kebutuhan rencana travelingnya. Bareng Aturin, Ririn jadi bisa banyak menghemat waktu dan tentunya lebih produktif. Sehingga traveling pun jadi lebih matang dan terencana. Nah, coba lihat Ririn sekarang. Dia udah nemuin platform perencanaan traveling favoritnya. Malahan, dia udah mulai sebarin ke teman-temannya tuh. Udah Rin, daripada depan laptop terus, mending traveling bareng Aturin aja. Siapa tahu ketemu jodoh di sana. Aturin, Beyond Traveling. Oke, baik. Jadi itu adalah cuplikan bagaimana kami Aturin punya campaign yaitu Total atau Tourism Goes Digital. Jadi kami mengajak rekan-rekan pelaku wisata ataupun pengelola desa wisata, pramu wisata, dan pelaku wisata lainnya di setiap daerah untuk bisa kerja bersama dengan Aturin dan sama-sama kita untuk memperkenalkan daya tarik ataupun destinasi ataupun objek wisata yang ada di Indonesia di tempat kita. Terima kasih semuanya sudah mengikuti hingga sampai sekarang, dan sekarang saatnya adalah sesi Q&A atau tanya jawab dan diskusi dengan teman-teman media. Mungkin nanti Mas Ripo yang akan bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada dari beberapa teman-teman media. Saya kira sudah ada yang raise hand, jadi teman-teman media silakan bisa raise hand ataupun nanti bisa melalui kolom chat gitu ya. Tapi saya akan mulai dulu dari yang raise hand. Ini ada dari Mas Bram dari Media Indonesia. Silakan Mas pertanyaannya. Siap. Assalamualaikum, selamat sore. Sore, Mas.
Ya, kaitannya dengan marketplace, Mas. Apa yang membedakan Autorin dengan kompetitor yang lain? Oke, terima kasih Mas Bram. Rivo, pertanyaannya Mas Bram adalah apa yang membedakan marketplace-nya Autorin dengan kompetitor yang lain? Silakan, Po. Oke, siap. Thank you Mas Bram pertanyaannya. Mas Bram dari Media Indonesia. Ya, jadi Mas, untuk jawabannya, kalau dari kami, pertama, marketplace Autorin itu bedanya dengan yang lain karena kami spesifik mengenai produk pariwisata. Kedua, produk yang ada di sini itu kami bisa bilang fresh dari lokal dan belum pernah dipasarkan di platform manapun secara online. Jadi kalau misalnya tadi itu yang sudah saya buka dan sudah saya kasih lihat di halaman marketplace ada desa wisata Candirejo, Karangrejo, dan Lamang-Lamang tadi misalnya yang sudah terpublish itu bisa dibilang belum ada di tempat-tempat lain. Soalnya Autorin jadi tempat pertama di mana original produk mereka dipublikasikan secara online. Kenapa itu nanti saya jelaskan selanjutnya. Ketiga, saat ini kami fokus kepada desa-desa wisata untuk memberikan experience yang cukup unik karena memang desa-desa wisata nih kearifan lokalnya cukup tinggi dan menarik minat wisatawan, dan hal ini masih sangat jarang ditemukan saat ini. Platform yang banyak mempromosikan produk dan layanan milik desa-desa wisata. Kemudian yang ketiga, semua yang menjadi mitra Autorin saat ini itu diawali melalui pelatihan atau produk kami yang namanya Autorin Academy, yaitu pemberdayaan masyarakat lokal yang tadi sudah sempat juga disebut oleh Mas Reza. Jadi kami mengawali oleh pelatihan dan pendampingan dengan proses hulu ke hilir offline ke online untuk meningkatkan skill-skill digital yang mereka miliki. Kemudian dilanjutkan dengan onboarding produk dan jasa yang mereka miliki ke dalam marketplace kita. Jadi kurang lebih itu sih Mas Bram untuk pembedanya ya. Jadi singkatnya rangkumannya adalah produk yang ada dalam marketplace Autorin itu merupakan produk asli pelaku-pelaku pariwisata yang kami lakukan pelatihan sebelumnya. Lalu setelah kami lakukan pelatihan, pendampingan, mereka langsung melakukan onboarding produknya ke dalam marketplace kita. Gitu, Mas. Oke, makasih, menjawab mungkin ya, saya tambahkan sedikit mungkin ya. Jadi tadi melanjutkan dari Rivo, produk-produk di marketplace itu sudah terkurasi dengan baik. Artinya karena kita kampanyenya adalah pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism. Jadinya kita ingin produk-produknya juga yang bisa sustain ke depannya. Makanya kita awali dengan pelatihan, didukung oleh Kemenparekraf, Bakti Kominfo, dan beberapa pihak lainnya. Akhirnya produknya bisa dijual. Dan itu well curated, jadinya terjamin ketika teman-teman mau jalan-jalan ke sana. Semoga menjawab. Terima kasih, Mas Ram dari Media Indonesia. Apakah ada pertanyaan lain atau cukup? Siap, sementara itu dulu Mas Rivo sama Mas Reza. Thank you. Baik, terima kasih Mas Bram. Berikutnya, ini sudah ada yang raise hand lagi dari Melia, dari Tribun. Silakan, Kak Melia, dari Tribun. Baik, terima kasih. Mau bertanya soal ini nih. Kan fitur baru dan aplikasi Autorin ini bagus ya, terutama untuk para pramu wisata, karena bisa menjadi sumber pendapatan baru. Nah, kalau kita simak seperti yang disampaikan Bapak Dani dari Kominfo tadi, bahwa masih banyak sekali potensi wisata di pedalaman yang belum terekspos nih. Nah, bagaimana sih cara Autorin mengajak para pramu wisata tersebut, terutama di daerah yang masih belum banyak terjangkau nih? Mungkin memakai pendekatan seperti apa sih? Seperti itu. Oke. Jadi approaching-nya ya dengan teman-teman pelaku di daerah-daerah 3T utamanya. Silakan Po dijawab dari Kamelia Tribun. Thank you Mbak Amelia dari Tribun. Jadi untuk itu saat ini sejak tahun lalu, sejak sudah lama, Autorin selalu berkolaborasi dan juga bekerjasama dengan Himpunan Pemandu Wisata Indonesia atau HPI ya, sebagai organisasi yang menaungi seluruh pemandu wisata tersertifikasi di Indonesia. Selain itu kami juga banyak banget menjalin komunikasi langsung dengan pemandu wisata perorangan yang individu-individunya. Jadi hingga saat ini Autorin banyak menjalin kerjasama dengan pemandu wisata untuk melakukan aktivitas virtual sebetulnya di 34 provinsi di Indonesia. Aktivitas wisata virtual tersebut langsung dipandu oleh pemandu wisata lokal secara online menggunakan gadget atau device masing-masing di destinasi wisata. Dari situ sebetulnya pemandu wisata sudah mulai terbiasa dengan aktivitas di ranah digital. Dan dengan pengembangan inovasi digital Autorin melalui fitur baru ini, dirasa kami dapat digunakan dengan baik oleh pemandu wisata dimanapun mereka berada. Nah, bagaimana pendekatannya? Tadi kami sebelumnya sudah banyak melakukan melalui aktivitas wisata virtual. Tapi dengan ini juga, dengan munculnya fitur-fitur ini juga,
bertambah beberapa channel yang bisa menjadi pendapatan bagi pemandu wisata. Yaitu, pertama kami tadi menghubungkan wisatawan dengan pemandu wisata di sistem kita. Jadi ada direktori pemandu wisata ketika nanti wisatawan membutuhkan jasa kepemanduan secara offline di lapangannya. Itu juga nanti bisa menambah pendapatan si pemandu. Lalu yang kedua, melalui fitur itinerary creator tadi yang bisa digunakan oleh pemandu untuk berkontribusi membuat rencana perjalanan miliknya sendiri. Nanti ujungnya dia bisa mendapatkan poin dan bisa ditukarkan dalam bentuk mata uang rupiah. Tapi dengan itu juga sebetulnya dengan membuat rencana perjalanan, pemandu wisata secara tidak langsung mempromosikan ya atau mengiklankan destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah mereka untuk sekaligus mengajak wisatawan untuk datang ke tempat mereka. Lalu ada juga tadi satu marketplace di mana pemandu dapat bergabung menjadi mitra kami, dapat bekerjasama untuk menyediakan jasa local experience seperti one day trip ataupun aktivitas minat khusus selama 3-6 jam yang dapat dibeli langsung oleh wisatawan. Jadi memang banyak sekali channel-channel pendapatan baru yang bisa didapatkan oleh pemandu wisata di platform ini, baik pemandu wisata di kota, di kabupaten, ataupun di wilayah 3T sekalipun. Begitu Mbak Melia kurang lebih untuk jawabannya ya. Semoga sudah menjawab. Terima kasih. Oke, jadi kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi plus aksi, aturin kerjasama dengan komunitas, kemudian juga pelaku-pelaku, dan karena kami sadar tidak mungkin untuk bergerak sendiri, jadi kita kerja bersama dengan teman-teman komunitas ataupun pegiat yang ada di lapangan. Begitu kira-kira Kak Melia, semoga menjawab. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari Tribun? Kalau terkait mitra aturin di fitur baru ini nih ada kriteria khusus nggak sih siapa yang bisa bergabung atau terlibat gitu? Atau semuanya bebas? Ya, Oke. Silakan Pok. Siap, thank you pertanyaan lanjutannya Mbak Melia. Jadi kalau misalkan untuk saat ini semua pelaku pariwisata Indonesia itu dapat jadi mitranya aturin. Jadi memang sejak awal pandemi juga sampai saat ini kita nggak pernah berhenti kolaborasi ya seperti tadi Mas Reza bilang dengan pemandu wisata, dengan pengelola desa-desa wisata, termasuk di fitur ini kita juga ini merupakan bentuk kerjasama baru kita juga yang kami hadirkan supaya pelaku pariwisata dapat memperjualbelikan produk, layanan dan jasanya secara digital. Karena memang saat ini masih banyak pelaku pariwisata yang belum tahu gimana caranya ya untuk memasarkan produk desa-desa wisata, apalagi belum memiliki sumber daya yang mengerti, apalagi budget yang belum memadai, jadi jangkauan penjualan produknya pun masih di lingkup kecil aja nih. Karena itu pandemi ini membuat kami mengeluarkan fitur ini yang akan membantu proses penyebaran perluasan marketnya mereka ya. Jadi tapi memang di awal pendaftaran akun mitra itu kami melakukan kurasi dulu. Jadi nanti ketika melakukan registrasi, kita dari tim di internal akan melakukan kurasi data. Data yang kami terima itu akan kita cek dulu siapa yang mendaftar, dia dari mana, data-datanya seperti apa. Kalau misalkan ini adalah pelaku pariwisata yang asli dan tidak ada penyalahgunaan penggunaan data pribadi gitu ya. Jadi nanti kita akan melakukan kurasi dulu. Setelah itu nantinya akan kalau misalkan sudah kita kurasi, nanti akan langsung bisa melakukan jual beli produk. Misalnya seperti pemandu wisata dapat menjual produk lokal experience-nya atau aktivitas minat khusus, lalu atau jasa kepemanduan secara online. Desa-desa wisata juga dapat menjual paket wisata desa, dapat menjual lokal experience di desa, homestay desa, maupun souvenir UMKM atau oleh-oleh asli desa tersebut. Bahkan sebetulnya travel agent ataupun tour operator itu juga bisa dapat jadi mitra kita di aturan ini untuk menjualbelikan paket wisata yang mereka miliki supaya lebih luas lagi channel pemasaran di digital. Jadi semuanya bisa, tapi memang kita melakukan kurasi terlebih dahulu di awal. Begitu Mbak Melia jawabannya ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih Amelia juga Mas Rivo. Berikutnya ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah raise hand dari Mas Khotlas Mora dari Berita 1. Silakan Mas pertanyaannya. Halo, selamat sore Mas Reza sama Mas Rivo. Sorry Mas. Pertanyaan saya, ini kan gelombang pandemi COVID kan sedang naik ya. Apakah author ini yakin ya dengan fitur-fitur yang disajikan bisa menyelesaikan masalah wisatawan? Mengingat kan COVID ini nggak selesai-selesai nih, ditambah Omikron nambah lagi nih. Apakah orang bisa datang ke tempat mereka gitu sehingga menghasilkan uang atau dari marketplace-nya aja gitu? Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Hotnas. Jadi Fo, gimana cara convincing wisatawan ataupun pelaku ya mitra aturin karena gelombang pandemi masih bertambah terus gitu. Yang ketiga sekarang Omikron.
Jadi bagaimana tuh cara meyakinkan mungkin ya? Silakan Pak. Oke, siap. Thank you Mas Hotlas dari Berita 1. Jadi mengenai itu memang sebetulnya itu jadi dilema juga saat ini ya. Tapi sebetulnya peluncuran produk digital ini merupakan bentuk adaptasi sebetulnya dari pandemi yang belum ada sampai saat ini. Kalau dari kami ditanya yakin atau nggak yakin, sebetulnya jawabannya sangat yakin ya. Pandemi atau bukan pandemi, fitur dan layanan yang Atoin berikan itu tetap dapat menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah wisatawan maupun pelaku pariwisata. Saya coba kupas satu-satu, misalkan dari fitur marketplace bagi wisatawan ya, marketplace bagi wisatawan. Bagi wisatawan yang awalnya tidak memiliki informasi sama sekali tentang produk-produk desa wisata, di sini mereka dapat menemukan informasi tentang produk desa wisata yang unik ya, yang belum dijual dimanapun itu, cuma diaturin aja. Jadi itu sebagai referensi untuk wisata mereka selanjutnya gitu ya. Jadi wisatawan juga dapat melakukan transaksi dan reservasi secara online dengan mudah. Jadi experience-nya akan lebih menarik lagi bagi wisatawan. Apalagi banyak banget desa-desa wisata yang beda di sini, jadi dapat menawarkan pengalaman berwisata yang berbeda juga yang unik ya di setiap tempatnya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk fitur marketplace bagi pelaku pariwisata, ini sebetulnya dapat sangat-sangat membantu menghemat waktu ya, dan juga biaya operasional yang oleh pelaku-pelaku pariwisata di desa. Karena ini merupakan cara bagi pelaku pariwisata untuk menunjukkan eksistensinya secara digital nih Mas, dan juga memperluas saluran pemasaran secara online. Mungkin yang awalnya cuma melalui WhatsApp ataupun Instagram aja, tapi di sini mereka mulai menambah ke website gitu ya, dan juga ke SEO yang itu sudah kami handle juga, supaya nanti desa tersebut atau produknya lebih diketahui banyak orang lagi. Jadi secara nggak langsung pelaku pariwisata itu akan beradaptasi dan juga mengembangkan skill mereka bagaimana mengelola bisnis di era digital saat ini. Lalu kemudian untuk yang fitur itinerary creator tadi, jadi kalau menurut kami sampai kapanpun kita wisata pasti kita juga membutuhkan informasi, rekomendasi ataupun referensi wisata ya. Itu jadi hal yang mutlak diperlukan setidaknya kalau mau jalan-jalan minimal kan melakukan riset terlebih dahulu ya melalui Google Search atau media sosial ataupun tanya nih ke teman-teman yang udah pernah ke sana. Nah, hal itu sebetulnya mengawali atau yang ada dan konsep konsisten menghadirkan fitur yang tadi. Jadi di mana wisatawan dapat memiliki wadah baru kan ya. Jadi mereka nggak perlu lagi untuk menyimpan kreativitas membuat rencana perjalanannya, itu nggak perlu offline lagi misalkan di Notepad ataupun di Excel. Saat ini sudah bisa tersimpan secara cloud di profile Atoinnya mereka, dan mereka juga dan membuat rencana perjalanan di sini juga sama aja dengan menghemat waktu berjam-jam gitu ya. Jadi mereka nggak perlu lagi untuk membuka website-website atau artikel-artikel untuk membaca informasi di sini, karena tadi informasi sudah lengkap juga ya, sudah kami berikan informasi detail. Jadi sangat-sangat mempermudah dan menghemat waktu berjam-jam yang dilakukan oleh wisatawan karena sudah terintegrasi dengan Google Maps dan juga ribuan database objek wisata yang sudah tersedia di sistem kita. Lalu dengan dibagikannya rencana perjalanan tadi sebetulnya secara publik kepada seluruh pengguna yang ada di platform Atoin, itu juga sangat-sangat membantu banyak orang sebetulnya dalam memberikan ide ataupun referensi rencana perjalanannya. Karena dari situ juga yang kita tawarkan kepada wisatawan bisa mendapatkan reward berupa poin atas setiap kontribusi aktifnya tadi. Jadi poin ini akan terus berakumulasi ya, dan juga akan dapat ditukarkan sebagai diskon produk yang nantinya ada di Atoin, dan juga sebetulnya nanti dapat juga diuangkan dalam bentuk mata uang rupiah. Jadi kurang lebih itu Mas Hotlas jawabannya ya, semoga menjawab. Terima kasih Mas. Boleh nanya lagi Kak? Boleh. Silakan. Kan ini berkolaborasi oleh para pemandu wisata ya. Berarti ini kurang lebih bisa dibilang seperti Gojek ya. Misalnya kalau Gojek kan kolaborasi sama tukang ojek, mereka bagi hasil dah tuh. Apakah seperti itu? Kalaupun seperti itu, bagaimana menjaga kualitasnya? Karena kan di situ ada nama Aturin yang dibawa oleh para pemandu wisata itu gitu. Oke, siap. Thank you Mas Hotlas. Ya, ini betul banget. Jadi kalau misalkan kita analogikan, bisa banget tadi seperti Gojek dengan drivernya atau dengan pemandunya, atau mungkin simpelnya lagi adalah Halodoc dengan dokter-dokternya atau dengan pemandunya. Jadi kalau Halodoc kan menghubungkan pasien dengan dokter ya, konsultasi dan segala macam. Kalau Atoin menghubungkan wisatawan dengan pemandunya untuk bertanya, konsultasi, dan membantu perencanaan seperti itu. Itu bentuk kerjasama kami juga. Sebetulnya untuk memastikan kualitasnya tadi sih Mas, kami bekerjasama dengan HPI atau Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi sebetulnya pemandu yang sudah tersertifikasi akan punya lisensi kan ya. Nah, di kita juga sudah ada tuh kalau misalnya pemandu yang sudah punya lisensi, ada tanda checklistnya. Itu merupakan bentuk semacam validasi juga. Kalau misalnya pemandu ini sudah
trusted, sudah terpercaya ya, dan sudah di bawah naungan organisasi juga, termasuk tadi salah satunya HPI. Jadi mereka sudah punya license atau certified tour guide di Indonesia. Jadi itu sih Mas. Tapi memang sebelumnya ketika pendaftaran sama semua produk, semua data yang akan masuk sistem kami, seperti tadi marketplace, pemandu wisata pun juga, kita lakukan kurasi terlebih dahulu. Kita cek dulu apakah ini memang betul-betul pemandu, sudah tervalidasi atau belum, kita cek dulu sebelum akhirnya outputnya kita publikasi dia, data-data pemandunya ke dalam website kita. Kurang lebih gitu Mas Hotlas jawabannya ya. Thank you Mas. Oke. Terima kasih Mas. Cukup. Siap. Terima kasih Mas Hotlas dari Berita 1. Pertanyaan Rivo juga thank you jawabannya. Rekan-rekan karena mengingat waktu, lagi apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari teman-teman media silakan, ataupun dari peserta yang undangan yang mengikuti juga dipersilakan jika ada pertanyaan kepada kami, kepada Aturin. Oke, baik. Oke, baik. Teman-teman semua sambil menunggu, mungkin saya mengingatkan kembali karena kita masih ada berikutnya, kita masih ada kuis berhadiah. Kemudian nanti di akhir akan ada penutupan, sekaligus akan ada penayangan video bagaimana tentang profiling Aturin di tahun ini. Jadi, optimiskah kira-kira Aturin di tengah gelombang pandemi ini kita meluncurkan produk, karena sebagaimana kita tahu ya, industri pariwisata sedang tidak baik-baik saja, walaupun sudah baik. Kemarin kita sudah mulai beraktivitas, bahkan sudah ada kegiatan kemarin kita di Papua Barat ya, di Papua dengan Yayasan Konservasi Indonesia, dan ternyata Omikron kembali ada gitu ya. Jadi gimana? Apakah optimiskah dengan fitur-fitur baru ini? Ya, optimis yang pasti ya. Cuman memang ya walaupun pelan gitu ya, walaupun pelan kita juga nggak memaksakan kondisi juga nih, environment-nya lagi nggak baik-baik aja, cuma kita yang penting pelan tapi pasti aja sih. Kan setelah ini pun juga kita nggak cuma fitur ini juga yang kita juga akan rilis lagi fitur-fitur lainnya yang pasti untuk membantu wisatawan juga pelaku pariwisata ya, supaya nanti ketika pandemi sudah mulai mereda atau nanti alhamdulillah insya Allah akan selesai, jadi kita sudah banyak melakukan persiapan gitu. Jadi persiapan-persiapan yang kita lakukan saat ini semua akan bisa siap ketika nanti pandemi sudah selesai. Paling itu ya. Oke, siap. Jadi memang intinya kerja bareng ya, Pak. Kerja bareng dengan teman-teman yang ada di lokasi ya, sebagai lokal champion atau mitranya dari Aturin. Baik, jadi saya kira itu sudah sesi Q&A dengan teman-teman media. Terima kasih banyak teman-teman media. Semoga kami berharap bisa kegiatan ini atau produk baru Aturin ataupun juga aplikasi Aturin bisa terberitakan dengan baik dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat utamanya. Kita sebelumnya juga sudah testing dan kemudian alhamdulillah juga bisa diterima kepada masyarakat. Dan sekarang dengan teman-teman semuanya, para undangan dan teman-teman media, semoga bisa mencoba fitur ataupun produk baru dan aplikasi dari Aturin. Makasih Rivo, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Kita mau ada kuis. Namun sebelum kuis saya mau menyapa Pak Devi dan Ibu Hani dari Astra. Jadi buat teman-teman semua, Aturin kemarin wakil saya dipilih sebagai salah satu pemenang satu Indonesia Astra Award. Jadi terima kasih karena Astra sebelumnya sudah juga berkolaborasi dengan Aturin melalui wisata virtual. Kemudian akhirnya kita bisa diberi amanah dengan Astra dan terpilih jadi salah satu pemenang Astra 1 Indonesia. Baik, berikutnya kita mau ada kuis. Jadi kuisnya ini mungkin sebelum penutup acara kita mau bagi-bagi hadiah. Nah kuisnya silakan. Jadi jelajah Indonesia bareng Aturin. Nah caranya seperti apa? Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya bisa ikutan karena kita ada hadiah untuk ini. Jadi ini adalah tantangan atau challenge dengan menggunakan platform Quizizz. Di kolom chat rekan-rekan semua, Bapak Ibu dan teman-teman sudah dikirimin link itu nanti akan menghubungkan teman-teman semua ke platform Quizizz namanya. Jadi kita pakai Quizizz. Jadi silakan teman-teman bisa untuk bergabung. Kemudian nanti silakan ketik nama lengkap, jangan menggunakan nama inisial ataupun nama samaran ya. Karena nanti kita mau memberikan hadiah ke orang yang
bisa untuk menjawab kuisnya. Nah, pemenangnya akan ada satu orang pemenang. Pemenang adalah satu peserta dengan akumulasi poin jawaban benar terbanyak dan waktu menjawab tercepat. Pemenang perlu kontak kami melalui DM Instagram ataupun WhatsApp ke nomor yang tertera untuk konfirmasi alamat pengiriman. Nanti hadiah akan kami kirimkan dan ongkos kirimnya juga akan kami tanggung. Jadi silakan bisa di-show kah peserta siapa aja yang udah join. Jadi silakan untuk bisa ikut chatnya, kuisnya. Mohon maaf, saya kira ada banyak teman-teman di sini bisa ikutan. Saya kira ada teman-teman dari UB, lalu teman-teman dari Aturin juga silakan ya kalau mau ikutan kuisnya. Oke, saya kira sudah ada, saya sekaligus memandu kuisnya ya. Ini sudah ada 11 orang. Kita lihat ada Siti Nur Aini dari UB, ada Fitrotul, ada Karyati Niken, Keila, ada Nabila, Rifa, Alfe, Agita. Silakan, ini hadiahnya akan kami berikan merchandise dari Aturin spesial di peluncuran produk dan konferensi pers virtual yang dilakukan oleh Aturin di hari ini, Rabu 9 Februari di tahun 2022. Silakan masih kami tunggu jika teman-teman, rekan-rekan semuanya mau mengikuti kuisnya. Jadi kuisnya tentang jelajah Indonesia, pertanyaannya seputar Indonesia sendiri, kemudian juga tentang Aturin. Jadi kalau nggak salah akan ada 10 pertanyaan, dan teman-teman semua harus yang ikutan kuisnya, harus jawab pertanyaannya dengan jawaban yang benar, dan harus cepat. Karena semakin cepat teman-teman menjawabnya, poinnya akan semakin banyak, akan semakin tinggi. Jadi dari kuis ini, Aturin memberikan pesan kalau teman-teman harus cepat dan tepat, presisi juga dalam mencerna ataupun menjawab kuisnya. Nah, ini temanya jelajah Indonesia. Jadi seputar tentang Indonesia, kalau ada jawaban yang salah, berarti teman-teman harus pergi jalan-jalan. Pikniknya kurang jauh berarti, kalau kata Ririn dari Aturin tadi. Oke, masih kita tunggu, sudah ada 39 orang yang mengikuti kuis. Kita mungkin masih tunggu berapa detik lagi ya. Kita masih tunggu countdown 15 detik deh. Saya akan hitung dari 1 sampai 15 ya. Jadi silakan teman-teman untuk join. 1, 2, 3, masih ada kesempatan, silakan yang mau join. 4, 5, 6, 7. Untuk teman-teman Aturin silakan kalau mau ikutan juga ya. 8, 9, 10, 11, 12, sudah ada 51 orang. 13, 14, masih tunggu nih, sebelum 15, sebelum kita akan pencet tombol startnya. Masih ada? Oh, masih ada 1 orang. Oke, 15, kita mulai kuisnya, silakan jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat. Silakan. Yap, start.
Z sudah menjawab semua soal dan benar semua. Di posisi kedua ada Mukti, kebetulan ada Hania. Oke, silakan bagi yang belum menyelesaikan. Oke, kira udah ketemu lah ya pemenangnya siapa. Teman-teman bagi yang masih ingin mengikuti kuisnya, serius dengan pertanyaan-pertanyaannya, silakan untuk tetap menjawab soalnya. Kita mungkin hitung sampai 5 kali ya. Kita hitung sampai 5 teman-teman, karena kita sudah mendapatkan pemenangnya, kayaknya sudah sulit untuk dilengkapi. Saya akan hitung sampai 5, nanti silakan belum diakhiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, kita lihat juara pertama Johazer, yang kedua Mukti, yang ketiga Hania. Oke, tapi saya baru dikasih tahu nih sama teman-teman Aturin, ternyata Johar Z tim Aturin juga. Jadi kelihatannya teman-teman nggak rela ya kalau Johar yang juara. Jadinya juaranya kita berikan kepada Muti dengan perolehan poin 9.440. Jadi Muti yang akan mendapatkan hadiah dari Aturin. Jadi selamat Muti. Akan mendapatkan hadiah dari Aturin. Nanti silakan DM ke Instagram Aturin ataupun chat ke WA ya, ke WA bisnisnya ke Ririn untuk kirimkan alamat dan lain-lainnya gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi di kuis tadi, sekaligus kuis tadi menutup rangkaian dari kegiatan acara kita. Jadi terima kasih kepada Kemenparekraf, Bapak Rekraf, tadi diwakili oleh Pak Nil beserta jajarannya, kepada Bakti Kominfo, Pak Dani, Bu Ari, juga jajarannya yang lainnya. Dari Kominfo saya kira juga hadir, ada Pak Sudiono, terima kasih juga sudah hadir. Dari Universitas Brawijaya, dari STP Bandung, dari Poltekpar Bali, dari UKDW, Kristen Duta Wacana, lalu dari BINUS juga ada yang hadir, dan beberapa Cipras Akademika dari beberapa perguruan tinggi. Terima kasih sudah hadir. Rekan-rekan media juga terima kasih banyak karena sudah hadir turut di konferensi pers secara virtual. Sangat senang karena walaupun kondisi seperti ini kita tetap bisa melakukan kegiatan, dan terima kasih juga karena sudah mau mendengarkan paparan dari peluncuran produk dari Aturin. Kemudian juga tim Aturin yang sudah mendukung kegiatan ini, terima kasih banyak. Dari Astra juga terima kasih, Yayasan Konservasi, Family Spotlight, Mbak Fafa saya kira juga hadir, dan teman-teman lainnya juga terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan sampai akhir. Jadi terakhir dari kami, dari Aturin adalah jangan lupa untuk menjajal ya, mencoba produk baru dari Aturin, mulai dari itinerary creator. Silakan jadi kreator dan bagikan rencana perjalanan kalian kepada teman-teman halayak ramai, supaya makin banyak yang terinformasikan dan makin banyak yang terinspirasi dari hasil pengalaman ataupun perjalanan kalian sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah jadi kontributornya Aturin, kreator itinerary di kami, kalian juga akan mendapatkan reward berupa poin yang nanti bisa ditukarkan ke rupiah ataupun ke hadiah yang kami sediakan. Kemudian yang kedua, marketplace. Kalau teman-teman bosan, kita berdoa pandemi sudah berujung di akhir gitu ya. Silakan untuk bisa ngecek di marketplace-nya Aturin, kira-kira ada paket wisata apa saja yang sesuai dengan teman-teman. Dan jangan khawatir, paket wisata yang kami sediakan itu sudah terkurasi dengan baik untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, juga pariwisata yang berbasis masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa download aplikasi Aturin di Google Play, juga di App Store, dan silakan untuk mencoba. Dan saat ini Aturin juga sedang ada beberapa acara-acara, mulai dari Festival Wisata Virtual Kabupaten Papak di Papua Barat,
Kemudian kita juga ada Aturin Talk akan membahas tentang Ombilin Mining, Ombilin Coal Mining Heritage Site yang ada di Sumatera Barat. Lalu kita juga ada virtual traveling atau virtual tour spesial hari Valentine. Dan semua acara itu gratis, jadi silakan teman-teman tiketnya di aplikasi Aturin dan teman-teman bisa mengikuti rangkaian acara tadi. Dan itu saja yang dapat Aturin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu di tempat-tempat ataupun daya tarik destinasi pariwisata di Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih. Akhir kata kami pamit dari Aturin. Mohon maaf apabila ada kalimat kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video profil dari Aturin. Silakan untuk ditonton dan selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sektor pariwisata dengan perkembangan teknologinya yang sangat pesat menuntut pelaku pariwisata untuk bisa beradaptasi dan juga berkembang secara tepat. Penggunaan internet menjadi hal yang wajib bagi wisatawan dalam menemukan informasi, rekomendasi, dan kebutuhan lain dalam berwisata. GoDigital membantu mempermudah wisatawan dan pelaku pariwisata melalui inovasi digital dengan tagline One Stop Tourism Services. Sekarang di Aturin tersedia informasi lengkap mengenai ribuan daya tarik wisata di Indonesia. Mulai dari deskripsi, jam operasional, fasilitas, aksesibilitas, kontak pengelola, hingga biaya tiket masuknya. Terdapat fitur rekomendasi itinerary yang membantu wisatawan mendapatkan itinerary-nya dengan mudah dan cepat. Didukung oleh tersedianya ratusan referensi itinerary dari berbagai macam tipe wisatawan yang menggunakan platform Aturin. Aturin memiliki fitur Itinerary Creator untuk membuat itinerary ala kamu secara mudah dengan fungsi drag and drop dari database objek wisata yang tersedia. Membuat Aturin menjadi tempat berbagi rencana dan catatan perjalanan dari wisatawan untuk wisatawan. Aturin juga menjadi penghubung antara pemandu wisata di 34 provinsi dengan wisatawan yang membutuhkan jasa kepemanduan ketika di destinasi wisata, ataupun hanya sekedar untuk konsultasi perjalanan wisatanya. Di sisi community development, Aturin bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memberdayakan pelaku pariwisata lokal secara hulu ke hilir dan offline ke online melalui Aturin Academy, yaitu berupa pelatihan dan pendampingan hybrid untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar dapat bersaing secara digital. Seperti pelatihan wisata virtual, membuat dan mengemas paket wisata, pengambilan foto dan video, pelayanan hospitality, mengambil foto dan video 360, digital marketing, dan masih banyak lagi. Aturin juga melakukan digitalisasi atau onboarding produk dan jasa yang dimiliki pelaku wisata, seperti paket wisata, homestay, dan souvenir UMKM lokal ke dalam marketplace Aturin agar siap diperjualbelikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memudahkan wisatawan dalam mengakses produk pariwisata lokal. Semua produk dan solusi tersebut merupakan bentuk penerapan dari campaign Total, yang artinya Tourism Go Digital bareng Aturin. Selain di website, Aturin juga tersedia di Play Store dan App Store. Hanya dengan satu platform, sudah bisa memenuhi semua kebutuhan traveling kamu. Selama 2 tahun perjalanan, Aturin telah melatih dan mendampingi lebih dari 1.500 peserta pelatihan dari pelaku pariwisata lokal, termasuk dari wilayah 3T, terluar, tertinggal, terdepan, dan menghasilkan lebih dari 350 wisata virtual ke 34 provinsi Indonesia yang dipandu langsung oleh pemandu wisata lokal. Lalu, Aturin juga telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 100 desa wisata, dan menghasilkan lebih dari 300 produk desa wisata yang siap dipasarkan secara digital. Kegiatan ini merupakan itu salah satu kegiatan yang membawa nilai positif. Pandemi ini kami pemandu wisata Kota Kupang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan virtual tour, di mana kami dapat memanfaatkan akses internet dengan baik untuk membangkitkan usaha pariwisata kembali. Dengan Aturin Beyond Traveling.